Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan saya Irfan Hafiz Samsudin. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi perangkat lunak 2 mengenai SPSS statistik. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui materi sebelumnya yaitu teknologi perangkat lunak 1 juga dengan aplikasi SPSS statistik. Kita akan lanjutkan dengan teknologi perangkat lunak 2 SPSS statistik. Oke, kita masuk saja ke dalam materi ini. Oke, ini capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini di mana mahasiswa atau rekan-rekan saya dapat menjelaskan atau mampu menjelaskan dan mengoperasikan aplikasi perangkat lunak yaitu SPSS statistik dalam penelitian karya ilmiah. Oke, teman-teman. Ini materi yang akan dijelaskan yaitu review konsep dasar uji hipotesis. Yang kedua adalah uji hipotesis menggunakan SPSS statistik. Oke, saya jelaskan dulu, kita review bahwa ada populasi, ada sampel. Populasi sendiri merupakan bagian besar dari sebuah sampel, dan sampel merupakan bagian kecil dari populasi. Sampel sendiri memiliki arti sebagian dari populasi yang nilai atau karakteristiknya diukur. Sedangkan populasi yaitu keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjutkan masuk ke berikutnya. Ada prosedur uji hipotesis. Oke, yang pertama adalah menentukan hipotesis yang akan diajukan. Langkah kedua yaitu penentuan uji statistik yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menentukan tingkat signifikansi. Yang keempat adalah actionnya yaitu perhitungan uji statistik. Ini yang menggunakan SPSS statistik. Dan yang kelima adalah keputusan uji statistik. Apakah hipotesis itu diterima ataupun ditolak. Seperti itu. Atau misalnya pernyataan yang Anda ajukan itu apakah bisa diterima atau bisa ditolak. Seperti itu dari hasil perhitungan uji statistik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hipotesis sendiri yaitu pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Ada bagi dua menjadi hipotesis 0 atau HO, atau juga ada juga yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Kalau hipotesis 0 ada hipotesis yang tetapnya. Oke. Hipotesis 0 sendiri merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antar kedua kelompok atau antar kedua hal yang diperbandingkan. Misalnya, tidak ada hubungan antara berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok. Atau tidak ada hubungan, misalnya hubungan merokok dengan berat badan bayi. Seperti itu. Oke. Lanjutkan masuk slide berikutnya. Ini ada hipotesis alternatif. Yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Oke, berarti kalau ada H0 itu dia menyatakan tidak ada perbedaan atau mungkin juga tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Jadi dia benar-benar tidak ada korelasinya. Sedangkan hipotesis alternatif ada suatu hubungan, baik itu perbedaan maupun hubungan maupun misalnya pengaruh. Contohnya ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Atau ada hubungan antara kebiasaan merokok pada ibu hamil dengan berat badan bayi seperti itu. Oke. Arah uji hipotesis ini terbagi menjadi dua. Ada terbagi ini one tail dengan two tail. One tail sendiri merupakan bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan atau ada pernyataan yang mengatakan hal satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada hal yang lain. Misalnya, berat badan bayi dari ibu yang hamil yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan
bayi dari ibu yang tidak merokok. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ada definisi to-tell. Ini yang kedua, yaitu hipotesis alternatif yang menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada hal yang lain. Kalau yang tadi to-tell, one-tell, itu menandakan ada perbedaan tinggi dan rendah. Sedangkan to-tell, dia hanya menunjukkan bahwa ini berbeda, ini tidak berbeda. Seperti itu. Jadi contoh to-tell sendiri yaitu berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok berbeda dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Pemilihan jenis uji atau statistik terbagi menjadi dua. Itu ada yang dengan uji parametrik atau uji non-parametrik. Nah, uji parametrik itu umumnya dilakukan jika distribusi data populasi normal. Coba ingat lagi di materi sebelumnya apa yang dimaksud dengan distribusi data normal dan tidak normal. Oke, kalau data normal berarti dia dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Berarti parameter nilai tengah yang digunakan yaitu nilai min. Berbeda dengan uji non-parametrik. Uji non-parametrik dilakukan bila distribusi data populasi tidak normal. Oke, data populasi tidak normal maka dia tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Berarti nilai parameter nilai tengah yang digunakan adalah nilai median. Oke, coba ini lagi, kenapa mean atau median yang digunakan? Seperti materi sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada menentukan tingkat kemaknaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kemaknaan ini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Jadi berapa yang peluang salahnya. Misalnya nilai alfanya, nilai batas maksimal kesalahan menolak H0. Jika kita menolak H0 menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Jadi nilai H0-nya berapa misalnya? Nilai H0 itu sama dengan nilai alfa. Jadi H0-nya ini berarti sama dengan biasanya yang digunakan dalam penelitian kesehatan ada sebesar 5% atau 0,05 seperti itu. Berarti nilai HA-nya atau hipotesis alternatifnya berarti sebesar 95% atau sebesar 0,95. Seperti itu. Jadi itu harap diingat untuk menentukan tingkat kemaknaan atau tingkat signifikansinya. Oke. Nah, ini uji parametrik itu terbagi juga menjadi dua. Ada uji beda dua min independen, ada uji beda dua min dependent atau berpasangan. Oke, dua-duanya sama mengetahui perbedaan min, sedangkan berbedanya adalah dua kelompok independen atau dua kelompok yang tidak saling berpengaruh. Jadi dua kelompok yang memiliki variabelnya atau dua kelompok atau bisa saya katakan sebagai dua variabel itu yang tidak saling terkait seperti itu. Nah, berbeda dengan misalnya uji beda dua min dependent, dia memiliki dua kelompok data yang saling terkait seperti itu. Nah, misalnya kedua kelompok independen itu tidak tergantung dari data kelompok yang kedua. Sedangkan misalnya kedua kelompok data dinyatakan dependen atau pasangan adalah kelompok data dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Oke, misalnya nah, contoh dari uji beda dua min dependent yaitu membandingkan tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Itu adalah perbedaan yang signifikan bahwa orang desa, orang kota, seperti itu. Pedesaan atau dengan perkotaan, atau misalnya membandingkan tekanan darah dari penduduk Jawa Barat dengan Jawa Kalimantan Barat seperti itu yang beda. Nah, kalau berbeda dua min dependen itu data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti latihan, tetapi berasal dari orang yang sama. Misalnya seorang ibu hamil, kita katakan sebagai orang ibu hamil A, dia diuji berat
badannya. Misalnya berat badannya sebesar berapa sebelum dilakukan misalnya penyuluhan atau intervensi seperti itu. Nah, nanti setelah intervensi, setelah 1 minggu, apakah dia akan melakukan penambahan atau penurunan, itu yang akan dibandingkan seperti itu. Jadi ada kelompok sebelum intervensi atau sebelum misalnya penyuluhan, atau dengan kelompok yang sesudah intervensi atau sesudah penyuluhan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini ada uji beda 2 min independen atau uji T independen seperti tadi. Nah, nama lainnya ada uji T independen. Syarat yang harus dipenuhi yaitu data bersifat normal, distribusi normal, kedua kelompok data bersifat independen. Variabel yang dihubungkan bersifat numerik maupun kategori, jadi bersifat dua kelompok. Saya tadi memiliki perbedaan tekanan darah lebih besar, lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Itu contoh hipotesis kasus. Oke. Lanjutkan. Nah, ini uji beda 2 min dependen atau uji T dependen. Syarat yang dipenuhi yaitu data berdistribusi normal. Kedua kelompok data bersifat saling berkait atau saling dependen. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik atau kategori atau berbentuk dua kelompok. Jadi masih antara uji beda 2 min ini dengan itu masih berbentuk dua kelompok. Karena kalau lebih daripada dua kelompok itu lain lagi uji statistiknya seperti itu. Contoh hipotesis atau kasusnya yaitu apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan latihan. Misalnya tingkat pengetahuan terhadap gizi ibu hamil terhadap bayi yang dikandungnya. Atau apakah ada perbedaan tingkat tekanan darah ibu hamil sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan ibu hamil. Misalnya tentang bahaya merokok pada ibu hamil. Oke, itu adalah yang bisa disebut sebagai hipotesis kasusnya. Oke. Nah, ini bagaimana di SPSS-nya? Pertama, kalian saya perbesar dulu. Oke. Pertama, kalian buka menu transform. Di sini kalian akan membuat kategorinya dulu. Kategorinya itu dapat dari sebuah jumlah variabel. Misalnya jumlah item pertanyaan kalian itu dari P1 sampai P10. Seperti itu. Dari P1 sampai P10. Terus kalian jumlahkan dulu seperti di materi sebelumnya, kalian compute to variable. Nah, kalian compute to variable, kalian mendapatkan jumlah misalnya PA. Nah, jumlah PA-nya ini kalian transformasikan ke dalam kategori. Jadi di sini namanya record into different variable. Nah, ini nanti masukin jumlah PA-nya. Kalian ketikkan di sini name sama label. Di name itu kalian bisa tulis sesuai keinginan kalian. Kalau saya di sini buat kategori jumlah PA karena dia berdasarkan jumlah PA ya. Oke, nanti jumlah setiap kata ini dikasih underscore. Jadi kasih underscore sebagai di name, sedangkan di label dikasih spasi. Itu perbedaannya. Nanti jangan sampai ketukar atau lupa. Nanti tidak bisa jalan. Seperti itu. Nah, nanti kita masukin old new value-nya. Nah, ini kita masukin old new value-nya, kita klik. Nah, di sini kita klikkan kalau distribusi datanya normal, maka yang digunakan misalnya min. Kalau distribusi datanya tidak normal, maka yang digunakan median. Misalnya ini didapat berarti mediannya adalah 39,22. Berarti ini misalnya Nah, ini berarti misalnya min atau mediannya didapatkan misalnya 39,22. Oke, min atau mediannya 39,22. Maka angka yang paling pertama, kategori paling pertama adalah dari 0 sampai 39,22 adalah kategori atau kelompok nomor 1. Nah, nanti yang buat kelompok 2 berarti di atas yang dikasih 0,001. Ini
Ya, dikasih 0,1. Oke, jadi nanti jadi 39,33. Bukan 39,33, ini harusnya 39,23. True highest. Nanti kalian akan ketikkan di sini record into different variable seperti itu. Oke. Lanjutkan. Nah, ini nanti hasil kategorinya kalian akan dibandingkan bahwa nanti ada dua kelompok berdasarkan jumlah PA di sini. Bahwa nanti yang di bawah 39,22 dia akan masuk ke kategori jumlah PA atau kelompok kategori 1. Sedangkan yang di atas misalnya 39,33 itu dia akan masuk ke dalam kategori yang nomor 2. Ini bisa terlihat di sini ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini kita masukin ke uji T independen. Kita masuk uji statistiknya. Nah, uji T independen kita masukin analyze, buka menu compare means, terus independent sample t-test. Nah, ini masukin tes variabel tadi yang jumlah nilai PA-nya karena dia dipengaruhi tes variabelnya. Groupingnya pakai yang mana tadi? Yang pakai sudah kelompok 1, 2. Seperti itu. Nah, kelompok 1, 2-nya kita masukin. Nah, kita udah selesai. Misalnya kita buka define groupnya, kelompok 1, 2, udah selesai. Continue, oke. Tuh. Nah, nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Bentuknya t-test. Ini. Pendekatannya adalah probabilitasnya jika nilai P kurang dari alfa, alfanya berarti 0,05, maka keputusan adalah H0 ditolak. Berarti kalau H0 ditolak, berarti HA-nya adalah diterima. Gitu. Berarti dia menandakan ada kemampuan, misalnya ada perbedaan atau misalnya ada hubungan lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Bila jika nilai P-nya lebih besar daripada alfa, maka keputusannya H0 gagal ditolak. Atau saya anggapnya H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti HA-nya atau hipotesis alternatifnya berarti ditolak. Berarti menandakan dia tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan lebih besar atau lebih rendah. Nah, ini kalau menandakan signifikan tuteannya berarti 0,873, berarti 0,05 dengan 0, berarti 50/100 atau dengan 873 per saya anggap aja 873/1000, berarti nanti 0,05 berarti 50/1000. Berarti 50/1000 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 873/1000? Jadi kita konfirmasi ke pecahan kalau sudah bingung. Pecahan apakah itu lebih besar atau lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Oke. Nah, berarti ternyata 873/1000 lebih besar daripada 50/1000. Berarti kalau nilai P-nya lebih besar daripada, maka H0-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan. Mungkin nanti hipotesis yang Anda ajukan berarti salah. Seperti itu. Atau misalnya gagal ditolak. Seperti itu. Oke, itu tidak masalah. Itu namanya uji statistik. Oke, ini dengan uji T dependent. Nah, kita masuk ke menu analyze, compare mean, ada pair sample t-test. Kita masuk ke pair sample t-test, masukin jumlah PA air. Nah, nanti jadi kan kalian sebutin ada dua kelompok yang di awal sebelum intervensi, ada yang sudah intervensi. Berarti ada jumlah PA yang 2 ya. Itu berarti jumlah PA yang awal dengan jumlah PA akhir. Berarti ada perhitungan data yang berbeda. Seperti itu. Oke. Data yang berbeda nanti kalian ketikkan di sini. Kasih misalnya oke, kasih option. Nah, sama seperti tadi. Bagaimana perbedaannya? Di sini nggak kelihatan.
Oke, nah ini 0,323. Oke, 0,323. Berarti bagaimana? Apakah nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 atau lebih besar daripada 0,05? Berarti 30/23 per 1000 dibandingkan dengan 50 per 1000. Nah, berarti 323 lebih besar, nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Ini sama tadi, H0-nya diterima, maka tidak ada perbedaan. Seperti itu. Tuh, oke. Untuk penjelasan mengenai uji T-dependent. Nah, ini yang masuk lagi ke uji non-parametrik atau yang khusus distribusi data tidak formal. Oke, sama dua-duanya. Berarti ada uji perbedaan dua kelompok independen dan uji data kelompok yang dependen. Oke, parameter yang di tengah yang digunakan adalah median. Jadi kalau yang yang sebelumnya, yang uji parametrik itu menggunakan min. Seperti itu. Oke, kita masuk ke di sini, dia sama dua kelompok data dependen. Berarti ada kelompok awal, ada kelompok akhir. Berarti dengan uji metode ini itu dia dua kelompok yang saling bergerak dalam waktu yang bersamaan. Itu dia independen, tidak saling berkait. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masukin ke analyze non-parametric test legacy dialog to independent sample. Nah, itu independent sample. Nah, nanti kita masukin jumlah nilai PA-nya. Nah, nanti grouping variabel seperti itu. Oke, ini kalau misalnya uji main Whitney, kita checklist uji main Whitney. Kita klikkan OK. Nah, sama seperti tadi, berapa nilai signifikansi two tails-nya? Oke, two tails-nya berapa? Bila nilai ini 0,749, berarti 0,749 dibandingkan dengan misalnya 0,05, berarti 50 per 1000 dengan 749 per 1000. Mana yang lebih besar? Berarti ternyata P-nya lebih besar. Maka sama seperti tadi, berarti ini H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan. Gitu. Oke, ini ada keputusan uji main Whitney. Nah, bagaimana dengan Wilcoxon? Sama juga, masuk ke menu analyze non-parametric test di sini. Nah, buka legacy dialog to related sample. Tadi kalau yang tadi adalah two independent sample, yang sekarang adalah two related sample. Oke, masukin ini jumlah PA yang awal di variabel 1 dan jumlah PA yang akhir di variabel 2. Oke, tadi awal akhir adalah ada dua kelompok yang berbeda ya, antara sebelum intervensi dengan sesudah intervensi. Checklist misalnya di sininya Wilcoxon, misalnya klik OK, akan muncul seperti ini, 0,317. Jadi dia menanyakan bagaimana, apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, ini kebetulan ya keputusannya sama seperti di P-nya lebih besar daripada alfa, berarti H0-nya diterima, HA-nya ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Oke, ini kita masuk lagi, ada uji hipotesis komparatif kategori. Oke, biasanya menggunakan uji chi-kuadrat atau juga disebut chi-square untuk menguji beda proporsi dari data kelompok ataupun misalnya dari data kategori. Jadi kategorinya ada lebih dari 2 seperti itu. Jadi dia punya data kategorinya, ada yang ibu hamil tidak merokok, ibu hamil perokok ringan, dan ibu hamil perokok berat. Nah, mana yang memiliki misalnya dibandingkannya, misalnya kategori tekanan darah, berat badan bayi yang nanti kalau saya melahirkan, mana yang memiliki pengaruh lebih besar, apakah ibu hamil tidak perokok atau ibu hamil perokok ringan atau ibu hamil perokok berat itu. Nah, nanti kan dibentuk hipotesisnya seperti itu. Nah, untuk hipotesisnya nanti
Dan apakah memiliki korelasi misalnya antara ibu hamil dengan dari ketiga kategori tersebut dengan tekanan darah atau dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Oke, caranya masuk menu analyze, masuk descriptive statistik, buka cross tab. Oke, nanti buka cross tab. Di sini kategori jumlah PA-nya. Ini berarti PA ini misalnya kalau misalnya saya ambilnya PA-nya itu adalah ibu hamil tidak merokok. Yang PB-nya adalah ibu hamil yang merokok. Nah, di sini ada kolomnya adalah yang berpengaruh. Yang mana berpengaruh itu misalnya tekanan darah atau berat badan bayi yang dilahirkan seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai kategori kelompoknya, yang C-nya ini. Ini buat sebagai contoh ya. Masukin ke dalam row yang dipengaruhinya, yang mempengaruhinya masukin ke kolom. Oke. Nanti kita buka menu statistiknya, klik checklist T-square. Nanti klik OK, itu muncul keputusan ujinya seperti ini. Oke, bentar saya masukin sini, berarti berapa nih? 0,785. Oke, 0,785 berarti sama seperti tadi, nilai T-nya lebih besar daripada alfa, berarti H0-nya itu diterima, berarti dia tidak ada pengaruh antara misalnya kategori jumlah, misalnya jumlah PA tadi ibu hamil yang merokok, bukan merokok ya, berarti ini sorry saya salah, berarti misalnya PA-nya ini dia masuknya kategori ibu hamil merokok dan tidak merokok, seperti itu, ada tekanan darah tinggi. Nah, yang PB-nya mungkin ini tekanan darah, yang C-nya ini mungkin adalah berat badan bayi yang dilahirkan. Berarti nanti masuknya gimana? Berarti ada yang ibu hamil kebiasaan merokok yang rendah atau yang tinggi, berpengaruh nggak? Ada cross tab-nya. Berapa besar pengaruhnya? Misalnya 9, ini perhitungannya seperti itu. Dia yang rendah dengan tinggi berapa besar berat badan bayinya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, ini kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibaca saja kesimpulannya. Oke, ini data referensi yang digunakan bisa dibaca juga atau di-download di internet, ada sebagian. Itu saja mungkin pemaparan dari materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup materi minggu memecah hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.